Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menggelar sidang paripurna tentang penjelasan 3 buah raperda Selasa 10 Maret 2020 di Aula Utama Kantor DPRD Sambas. 3 buah raperda yang dibahas diantaranya raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik, raperda tentang pengolahan zakat, dan raperda tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sidang paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas Haji Abu Bakar. Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Sambas Atbah Romi Sohaili, unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, camat, serta pejabat penting lainnya. Dalam paripurna tersebut, penjelasan 3 buah raperda dibacakan Erwin Johana, anggota DPRD Sambas. Penjelasan DPRD Kabupaten Sambas terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bupati Sambas, yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sambas, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Sambas atau pejabat yang mewakilinya, yang terhormat sekretaris daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, dan para kepala bagian di lingkungan sekda Kabupaten Sambas, kepada yang terhormat kepala dinas, badan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, yang terhormat kepala instansi vertikal di Kabupaten Sambas, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta berkah-Nya. Jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas dengan acara penjelasan DPRD Kabupaten Sambas terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah usulan inisiatif DPRD Kabupaten Sambas, antara lain: 1. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Dan 3. Rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan penjelasan singkat atas 3 buah raperda usul inisiatif DPRD ini. Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, yang pertama adalah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi wilayah yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tatanan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transformasi, investasi, dan perdagangan. Ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan misi negara. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi berupa badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah penyelenggara pelayanan publik. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik apabila menjalankan misi negara dan memiliki ukuran besaran biaya tertentu dan jaringan yang memiliki luas. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya
Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan dimaksud merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Di samping itu harus disusun maklumat pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan standar pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Keberadaan pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan, dan masyarakat. Kabupaten Sambas memiliki peranan dan fungsi strategis sebagai bahan pertanggungjawaban proses administrasi dan fungsi-fungsi manajemen. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kondisi objektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang terus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang preventif, kurang responsif, dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas belum memiliki dasar pengaturan tentang pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sambas terus berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Sarana dan prasarana juga terus dilengkapi sehingga aparatur negara mampu lebih cepat memberikan pelayanan terhadap keperluan masyarakat, baik terhadap perizinan, kependudukan, kesehatan, maupun keperluan lainnya. Pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang penyelenggaraan pelayanan publik secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana termuat dalam konsideran pengingatnya, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak bagi apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis. Dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Tiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam pengelolaannya harus optimal, sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimalisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep dari manajemen. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sambas. Ada dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya zakat. Pertama, masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tetapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di Indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghitungan zakat. Di antaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Zakat umumnya diberikan langsung oleh muzaki pada mustahik. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah. Kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk pengusutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu. Sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat telah dihimpun. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya Badan Pengelola Zakat (BAZ) atau LAZ di Indonesia setidaknya ada tiga, yaitu satu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; dua, untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; tiga, untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Pada dasarnya ada 4 bidang kerja dalam lembaga pengelolaan zakat yang seharusnya memiliki standar operating prosedur, yaitu manajemen pengumpulan dana, manajemen keuangan, dan back office manajemen, sumber daya manusia, serta manajemen pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat. Dengan adanya standar performa manajemen sistem, maka fungsi-fungsi manajemen zakat pada sebuah lembaga amil diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan dan terkontrol. Sidang Dewan yang kami muliakan, kebutuhan regulasi berupa peraturan daerah tentang pengelolaan zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infak, dan sedekah rozis dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana ZIS tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang tepat sasaran. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, untuk didistribusikan kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat dalam wilayahnya. Inilah kata kunci dari integrasi zakat dalam era penerapan otonomi daerah yang sedianya diterapkan oleh pemerintah daerah. Basis subjek normatif dari pengelolaan zakat adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem setoran dan bantuan dari pusat. Dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan zakat di Kabupaten Sambas, dipandang perlu untuk diatur dalam sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah dimaksud tidak hanya mengatur tentang pengelolaan zakat, tetapi juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzaki, mustahik, dan badan amil zakat selaku pengelola. Mengingat pengaturan mengenai pengelolaan zakat sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan
daya guna dan hasil guna zakat di Kabupaten Sambas, maka zakat harus dikelola secara lembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Sudah selayaknya pemerintah Kabupaten Sambas membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini di Kabupaten Sambas. Hadirin sidang Dewan yang terhormat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan keadilan usaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk memudayakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah, yang dalam lampiran memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten kota untuk memudayakan dan mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan ketika itu ternyata banyak yang gagal. UMKM lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal, dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terapan krisis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Hadirin sidang yang berbahagia, membuat aturan hukum di tingkat daerah seperti peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sangat penting artinya untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah agar memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Karena peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM. Keberadaan UMKM selaku pelaku ekonomi mikro dan memberikan peran yang cukup besar dalam menunjang perekonomian nasional apabila didukung oleh iklim usaha yang produktif. Kesadaran dan dukungan semua pihak, terutama pemerintah dan pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi itu sendiri untuk menyiapkan berbagai komponen guna meningkatkan produk baik secara kualitas maupun kuantitas, serta instrumen hukum yang dapat melindungi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Oleh karena itu, perlu ada formulasi kebijakan pemerintah agar koperasi, UMKM, dan pengusaha besar dapat hidup secara berdampingan. Artinya bahwa pengusaha besar dapat berjalan dengan baik, namun tidak mematikan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta sektor-sektor informal lainnya. Macam-macam pola dapat dilakukan seperti pola bapak angkat atau pola pembagian bidang garapan usaha. Ada domain-domain yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dana. Ada domain pengusaha besar. Jadi dalam hal ini pengusaha besar jangan semua sektor dikuasai dan atau dengan kata lain dari industri hulu ke hilir dikuasai. Namun harus ada subsektor produksi yang dilimpahkan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Hadirin sidang yang berbahagia, berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah dan pemerintah daerah perlu memfasilitasi
keberadaan UMKM baik dalam bidang permodalan, manajemen maupun regulasi. Ketika aspek ini dirasakan masyarakat sangat lemah dalam bidang permodalan, pemerintah dan pemerintah daerah sebaiknya menyiapkan dana-dana baik yang bersumber dari pusat maupun yang bersumber dari provinsi dan kabupaten kota guna membantu permodalan UMKM. Hal ini menjadi penting guna meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM. Selama ini penyebab rendahnya produktivitas dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh salah satu faktor yang menyebabkan minimnya modal bagi UMKM adalah tidak adanya akses perbankan. Di samping bantuan-bantuan permodalan melalui dana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD, pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat menjembatani antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan BUMN yang ada guna memberikan bantuan modal para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu, guna menjamin kepastian hukum bagi UMKM yang ada, maka perlu ada kebijakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan eksistensi dan pemberdayaan UMKM. Kepastian hukum keberadaan koperasi dan UMKM bagi pemerintah dan pemerintah daerah perlu ada. Sebab dengan adanya peraturan yang mengatur secara lebih operasional, maka akan mempunyai akibat hukum bagi komponen yang terkait dengan UMKM. Akibat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah akan lebih mudah melakukan pengembangan usaha. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian penjelasan dari DPRD Kabupaten Sambas ini kami sampaikan, dan kami berharap pembahasan terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh panitia khusus bersama pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam badan musyawarah DPRD. Akhirnya, atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambas. Akhir kegiatan, Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas Ernawati membacakan susunan keanggotaan panitia khusus DPRD yang akan membahas 3 buah raperda yang diusulkan DPRD Kabupaten Sambas. CSM TV, madahkannya.